Kami butuh makan gratis, bukan jalan aspal. Jalan kami sudah diaspal, lumpur. Lumpur. Wah, memang teruklah keadaan di wilayah sempadan ini. Wilayah perbatasan Kalimantan dengan Sabah. Kebijakan yang bertamasya. Indonesia kalah total, Kalah total. Malaysia menang. Malaysia. Sekarang kalau saya ditanya, ngapain saya pilih Indonesia? Atau seperti permintaan kepala adat tadi, kalau kita nggak mampu ya lepas saja ke Ya, sebelah. lepaskan saja ke negeri jiran. Kenapa? Kok nggak diperhatiin? Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai sahabat dan saudara, selamat datang kembali di channel Hot Reaction. Tak hot, tak shock bro. Sahabat-sahabat dan saudara di luar sana, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, pada video kali ini saya nak reaction lah satu berita yang sangat mengejutkan. Ternyata sampai sekarang wilayah perbatasan di Kalimantan yang dekat dengan Sabah dan Sarawak lah, ternyata sampai sekarang masih lagi terbiar. Bahkan baru-baru ini sidang agak panas lah, Dewan agak panas lah, sebab ada salah satu anggota DPR RI yang mengusulkan kepada pemerintah supaya wilayah perbatasan ini diserahkan saja, diberikan saja kepada negeri jiran mengurus. Sebab mereka cinta Indonesia tetapi Indonesia tak cinta dia. Wilayah dia, kawasan dia, daerah dia memang sangat-sangat daif. Tanpa menunggu lama, jom kita eksekusi videonya guys. BNPP, apa guna BNPP? Hanya tinggal di kota Nunukan, di kota Tanjung Silor. Makanya saya bilang tadi, negara yang nggak cinta sama mereka. Kebayang nggak bahwa orang mati? Orang sakit pasti mati, Pak. Oh, Mau ke rumah sakit naik pesawat. Ini saya melihat anggaran akses BNPP. jalan tiada guys. Jadi kalau orang sakit susah Negara mau ke ini rumah adalah sakit. the biggest archipelago nation in the whole wide world. Perbatasan kita luas sekali, Pak. Dengan anggaran tadi, Pak, nangis saya, Pak. Serius nggak ini Nangis negara kasihan membangun anggota DPR, tengok perbatasannya? rakyatnya. Terus terang, saya izin pimpinan, izin teman-teman anggota, saya ada satu video. Saya ingin semua kita ada merasakan videonya, guys. bagaimana orang-orang di perbatasan sana mengalami hidupnya dengan tetap cinta sama NKRI, tapi negaranya nggak cinta sama mereka. Mohon Ya. diputar videonya sebentar. Ini guys, beginilah suasana jalan di wilayah perbatasan Kalimantan dengan Sabah. Jalan teruk, memang sangat teruk, lumpur. Orang jalan kaki pun tak sanggup, lagilah kereta, motor, lori, macam mana nak lalu sini. Woi, betul-betul parah guys. Ini langsung tak ada pasir ya, langsung tak ada pasir sedikit pun, batu. Jangankan aspal, batu pun tak ada. Lumpur semata-mata guys. Oh, betul-betul parah. Dan beginilah kondisi jalan lokasi Pak Layat menuju ke lokasi umum. Jadi tidak bisa dilewati oleh mobil. Satu-satunya cara masyarakat untuk membawa jenazah ke lokasi umum adalah dipakai tandu ataupun ditandu oleh masyarakat dan jemaat seluruhnya. Jadi beginilah keadaannya, dan seluruh jemaat warga lokasi umum dan Pak Layat akan bekerjasama dalam menandu dalam perjalanan seperti ini. Kami butuh makan gratis, bukan jalan aspal. Jalan kami sudah diaspal, lumpur. Lumpur. Malu kita klaim negara kita ini negara kaya, tetapi pada hakikatnya wilayah perbatasan. Kebijakan yang bertamasya. Mampus. Wah, betul-betul parah guys ya.
wilayah sempadan nih, wilayah perbatasan nih. Patutlah anggota DPR menyusulkan kasih aja wilayah perbatasan itu kena Membenahi bandara. Ini Pak, masyarakat membuat landasan untuk pesawat penerbangan perintis Pak, biar bisa ngantar sembako. Tadi mobil yang di jembatan itu Pak, itu mengangkut BBM warga Pak. Bisa 80.000 Parah, 1 liter guys. Pak. Nanti tambah banyak dana pertemuan rapat minta lagi dinas luar lagi, Sangat menyedihkan. lagi. Motor sangkut guys. Mereka bisa berminggu-minggu naik motor hanya untuk cari sembako Pak. Ini terakhir mungkin yang dari ketua adat. Ini pernyataan ketua adat setelah tim BNPB turun ke sana. Kami membutuhkan fakta. Bukti Anda ada di perbatasan. BNPB, apa guna BNPB? Hanya tinggal di kota Nunukan, di kota Tanjung Silor. Hendaknya, harusnya, mestinya di mana garis perbatasan. Karena nama mereka pengelola perbatasan, hanya mereka tahu mengelola duit yang ada saja. Kami tidak pernah merasa, kami ini orang perbatasan. Akses jalan tiada guys. Nah, Jadi jadi orang sakit susah mau ke rumah sakit. Anda, saya minta maaf, mohon kalau ada perhatian Anda, silakan. Silakan saja. Jangan biarkan kami. Nangis kesian. Kalau biarkan kami, rakyatnya. bukankah kami jadi ligitan kedua, simpadan kedua? Siapa yang Ada menang tentunya, guys. di Mahkamah Internasional? Indonesia kalah total. Malaysia menang. Sekarang kalau saya ditanya, ini ngapain guys. saya pilih Inilah Indonesia suasana yang jalan tidak mau memperhatikan wilayah perbatasan rakyatnya sendiri? Kalimantan dengan Sabah. Lebih Jalan baik teruk, orang lain. teruk, lumpur. Pemakanan tidak dikawal boleh menyebabkan Orang jalan 7 kaki simptom tak berkaitan sanggup. bedil ulu hati Lagi dan lah ketidakhadap. kereta, motor, lori, macam mana nak lalu? Iya Pak Menteri. Woi, Jadi betul-betul ini parah karena guys. saya berharap, saya Ini tahu ini langsung tak bukan ada anggaran pasir ya, kementerian langsung tak ada pasir sedikit dalam pun, negeri Pak batu. atau BNPB. Yang kan aspal, batu Tapi pun saya ada. sudah pernah sampaikan di Bungkus ruangan ini Pak, mata-mata agar guys. Betul-betul parah. BNPB guys. itu menjadi konduktor Pak, memobilisasi anggaran dan katakanlah kerjasama dari lembaga-lembaga lain. Tahun 2023 ketika Presiden Jokowi Pak meresmikan kick off itu pembangunan PLTA Mentarang, saya menghadap beliau langsung Pak di tepi sungai dengan Bupati Malinau. Saya ditanya, apa yang bisa saya bantu Bang Torus, kata Presiden. Saya bilang Pak, Malu. krayan. Malu PLBN-nya ini negara Pak, kita ini Menteri negara Senior kaya, kita ini, tetapi kalau pada menteri yang sekarang kan hakikatnya penggantinya. wilayah perbatasan. Ini tahu persis bahwa di sana PLBN Pak. Oke guys, itulah tadi berita yang sangat menjadikan ya. Wilayah perbatasan Kalimantan dengan Sabah. Betul-betul daif lah. Jangankan lalu motor, kereta, orang jalan kaki pun macam tak sanggup lah. Aku sudah banyak jalan lah aku lewati di Malaysia ni, baik di kota besar, masuk ke kawasan kebun, pedesaan, kampung, tak pernah nampak jalan macam ni guys. Jalan kebunnya orang di sini ya, jalan kebun di tepi hutan pun aspal guys. Tak ada daif macam tadi, teruk macam tadi. Di sinilah Indonesia perlu mencontohi wilayah perbatasan Malaysia. Oleh itu, kemonlah Pak Prabowo. Kan kalau kita tengok di YouTube, kita tengok di TV, hubungan Pak Prabowo dengan Pak PNX, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sangat rapat. Jadi bolehlah bertanya macam mana nak menjaga, macam mana nak merawat, macam mana nak membangun wilayah perbatasan. Karena saya ingat wilayah perbatasan sajalah teruk macam tadi itu jalannya. Mungkin di kampung-kampung
lain yang tengah-tengah Indonesia lah mungkin tak teruk macam ni. Tapi kalau wilayah perbatasan, nauzubillah, betul-betul teruk. Oleh itu kemonlah Pak Prabowo, kemonlah Pak Menteri dan yang berurusan dengan kerja raya ni. Kasihanlah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tinggal di perbatasan, seakan-akan mereka tidak dipandang. Lumpur guys, jalan lumpur. Astagfirullah. Macam mana dia orang nak keluar cari rezeki kalau jalan macam itu? Oleh itu contohilah Sabah dan Sarawak, di mana kita tengok kan Sabah dan Sarawak itu perbatasan antara negara Malaysia dan Indonesia. Di Sabah dan Sarawak ini adalah daratan. Boleh tengok langsung di situ perbedaan jalannya, infrastrukturnya dan fasilitas lainnya. Oleh itu, come on lah, ubahlah nasib saudara kita di sana. Ataupun kalau tak, seperti usul Pak anggota DPR tadi ini, kata kalau tak mampu nak jaga, serahkan saja ke negara jiran. Tetapi itu tak mungkin lah, kan? Itu tak mungkin. Tapi ubahlah nasib mereka seperti wilayah perbatasan di Sabah dan Sarawak. Mungkin orang Kalimantan yang selalu masuk di Sabah Sarawak boleh komen di bawah macam mana fasilitas infrastruktur mereka di sana. Pasti jauh beza dengan wilayah perbatasan, kan? Oke guys, itulah saja perkongsian pada hari ini. Semoga video ini membuka mata hati pemimpin-pemimpin kita untuk mengubah nasib saudara kita yang ada di wilayah perbatasan agar mereka hidup damai tentram sama seperti wilayah perbatasan Malaysia dan Indonesia di Sabah dan Sarawak. Oke guys, itu saja perkongsian pada hari ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.